Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajri dari kelas Hukum Tata Negara 3A dengan NIM 12130300017. Di sini saya akan mengulas materi Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yaitu Profesor Dr. Izam Fautan MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Baik, pada materi yang pertama yaitu akan membahas tentang konsep, ruang lingkup, dan pengertian hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara itu sendiri yaitu sebuah peraturan hukum yang mengatur organisasi negara sebagai alat kelengkapan negara baik secara horizontal maupun vertikal. Hakikat ilmu. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Maka, semua pengetahuan itu disebut ilmu, tapi tidak semua ilmu itu disebut dengan pengetahuan. Ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, ada organisasi negara yang di dalamnya ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan lembaga negara. Yang kedua, pejabat negara. Dan yang ketiga, ada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Materi yang kedua yaitu mengenai asas-asas hukum tata negara, yang dimana bentuk negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada formal, dan yang kedua ada material. Yang formal yaitu di dalamnya ada individualisme negara dan monopoli. Dan yang kedua yaitu material, yang di dalamnya ada kolektif, dominasi, dan welfare state. Asas-asas hukum tata negara diantaranya ada 1. Asas negara kesatuan yang didesentralisasi, dekontrisasi, dan tugas pembantuan. Dan yang kedua ada asas negara hukum yang dimana ciri negara hukum ada jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, dan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan terserikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu asas demokrasi. Materi yang ketiga yaitu mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan, diantaranya ada vertical management model yang dianut oleh Inggris dan Jepang. Yang kedua ada central representative model yang dianut oleh Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga ada unification model yang dianut oleh Belanda. Dan yang terakhir ada mixed model yang dianut oleh Prancis. Yang dimana negara kesatuan ini memiliki karakter. Di antaranya ada 1 konstitusi yang berlaku, 1 pemerintahan di tingkat pusat, 1 kewarganegaraan, 1 pemerintahan lokal, dan dominasi pusat. Selain negara kesatuan, ada pula negara bagian. Di antaranya ada perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang membentuk federasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas, di mana negara bagian ini memiliki karakter di antaranya ada 1 wilayah yang terbagi atas negara bagian, kedaulatan ganda, dan yang terakhir ada hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif. Materi yang keempat yaitu mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, yang dimana di dalamnya ada 1 autokrasi, yang kedua oligarki, yang ketiga monarki, dan yang keempat republik. Bentuk negara menurut Aristoteles adalah bentuk yang sempurna yang di dalamnya ada monarki. Dan selanjutnya ada bentuk kemerosotan yang berbentuk despoti dan tirani. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD adalah yang pertama yaitu 1 presidensial, yang kedua parlementer. Materi yang kelima yaitu mengenai negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Yang pertama ada autokrasi modern, yang dimana bentuk kekuasaan politiknya dipegang oleh 1 orang. Autokrasi modern itu memiliki karakter yang diantaranya ada sistem 1 partai yang tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin, organisme yang dianggap sebagai 1 kekuasaan, dan yang terakhir ada penentuan wakil yang masih dominan penguasa oleh rakyat. Dan yang kedua yaitu ada demokrasi modern, yang dimana bentuk demokrasi pemerintahan dimana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan hak berpolitik. Adapun karakter demokrasi modern diantaranya ada mengatur sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat,
kumpulan atau kesatuan dari individu, rakyat memiliki kendali penuh dalam penentuan wakil, dan yang terakhir yaitu ada undang-undang yang dominan. Dan materi yang terakhir yaitu ada pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Dalam pelaksanaan pembatasan kekuasaan, menurut Maurice de Wenger ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui cara yang langsung, yang di dalamnya ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Dan yang kedua yaitu memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Dan yang ketiga, pengendalian kealiman pihak penguasa masyarakat yang secara internal dan eksternal. Adapun karakter kekuasaan ya, diantaranya ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.